Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teacher semua. Bagaimana kabar anak-anak teacher? Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat yang pastinya. Alhamdulillah anak-anak teacher bertemu lagi dengan teacher-teacher kelas 3. Kita hari ini pada hari Senin belajar tema yang baru, tema yang ke-6, yaitu energi dan perubahannya. Anak-anak silahkan diambil bukunya, buku 3F tema 6. Nah, untuk sekarang kita belajar tema 6. Subtema yang pertama, pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran ini, di subtema pertama kita mempelajari tentang energi, sumber energi. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, selesai kita belajar. Mari mendengarkan penjelasan dari teachernya. Anak-anak, sekarang kita bisa lihat bukunya halaman 2, yaitu kita belajar tentang sumber energi. Nah, sumber energi itu ketika kita melakukan sesuatu, berarti kita memerlukan energi. Tenaga itu disebut dengan energi. Jadi misalnya kita berlari, berjalan, jadi kita memerlukan tenaga. Tenaga itu disebut dengan energi. Jadi energi itu bisa disebut juga dengan kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi energi itu dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi tubuh kita itu adalah berasal dari makanan. Jadi kalau kita tidak makan, maka tubuh kita akan terasa lemas dan kita tidak semangat untuk melakukan sesuatu. Jadi supaya tubuh kita berenergi, kita harus makan. Nah, anak-anak, kita juga bisa lihat di halaman 3. Pada halaman 3 itu, yang pertama itu ada gambar. Gambarnya yaitu kita lihat seperti ini, lagi mendayung, dan yang kedua menjemur pakaian. Nah, ketika mendayung itu, maka kita menggunakan energi air. Kemudian, ketika kita menjemur pakaian di bawah matahari, maka kita membutuhkan energi matahari. Jadi, antara mendayung ini membutuhkan energi air. Kalau tidak ada air, berarti kita tidak bisa menggunakan kapal atau kita tidak nelayan tidak bisa melaut. Kemudian untuk matahari juga, kalau tidak ada matahari, kita tidak bisa menjemur pakaian, tidak bisa menjemur gabah, atau tidak bisa menjemur kasur atau kursi. Nah, anak-anak, kita lihat di halaman 3, yaitu sumber energi matahari. Sumber energi matahari itu adalah matahari itu sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi hewan dan tumbuhan itu memerlukan energi matahari. Dan matahari itu menghasilkan panas dan cahaya. Jadi ketika matahari ada, dia akan memancarkan panas dan cahayanya. Kemudian energi matahari itu memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Yaitu kalau tumbuhan, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan. Jadi tumbuhan itu membuat makanannya dari sinar cahaya matahari. Kemudian cahaya matahari untuk zat makanan. Kemudian proses pembuatan zat makanan oleh tumbuhan dinamakan fotosintesis. Kemudian tumbuhan menjadi sumber energi bagi hewan. Jadi hewan sumber energinya itu dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan asal energinya itu dari matahari. Kemudian cahaya matahari juga diperlukan hewan dan manusia. Cahaya matahari diperlukan hewan dan manusia itu untuk vitamin D di dalam tubuhnya. Vitamin D itu sangat penting untuk pembentukan tulang dan gigi.
Jadi sinar matahari itu bagus untuk hewan dan tumbuhan dan juga manusia. Jadi makanya pagi-pagi itu kita disarankan untuk berjemur di bawah matahari. Kemudian energi panas matahari juga dimanfaatkan manusia dalam kegiatan sehari-harinya. Misalnya panel surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Kalau yang digunakan oleh manusia itu mataharinya yaitu untuk mengeringkan pakaian, kemudian menjemur ikan asin. Jadi energi cahaya matahari pada panel surya itu diubah menjadi listrik melalui panel surya. Kemudian anak-anak bisa lihat di halaman 4 yaitu ketika kita sudah membaca teks tentang energi matahari, maka di masing-masing paragraf informasi pentingnya masing-masing paragraf itu yaitu yang pertama, pada paragraf pertama yaitu matahari sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu paragraf 1. Sedangkan paragraf 2, energi matahari memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Nah, untuk yang ketiga, energi matahari juga dimanfaatkan manusia sebagai kegiatan sehari-hari. Anak-anak teacher, tadi sudah belajar tentang energi matahari. Nah, matahari itu bukan hanya sebagai sumber energi, tetapi juga bisa dijadikan seni, objek seni. Nah, mari mendengarkan lagu yang berjudul Selamat Pagi Matahari. Anak-anak di rumah bisa mengikuti lagunya ya. Selamat pagi matahari yang membawa sinar terang. Alam berseri, bunga bersemi, burung bernyanyi riang. Selamat pagi matahari, kau membuat hati senang. Selamat pagi matahari yang membawa sinar terang. Alam berseri, bunga bersemi, burung bernyanyi riang. Selamat pagi matahari, kau membuat hati senang. Anak-anak, bagaimana cara anak-anak menyanyikan lagu Selamat Pagi Matahari? Nah, menyanyikan lagu tersebut tergantung cepat atau lambatnya, tergantung pola irama pada lagu. Nah, anak-anak masih ingat nggak dengan pola irama itu? Pola irama merupakan bunyi yang berulang dan memiliki pola tertentu. Nah, bunyi tepukan tangan juga bisa digunakan untuk bernyanyi. Dan dengan tepukan tangan ini juga menghasilkan pola irama. Pola irama dapat disusun dengan memperhatikan panjang ataupun pendek ataupun kuat lemahnya bunyi dari sebuah lagu. Nah, juga tidak hanya tangan, kita juga bisa menggunakan kendang. Nah, kendang itu seperti gambar yang di atas ini ya anak-anak. Baik, pertama kali teacher kita akan mempraktekkan pola irama dengan menggunakan tangan. Nah, ketika plok itu berarti nadanya kuat. Kalau prek berarti nadanya pelan. Plok, prek, prek, plok, prek, prek, plok, plok, prek, prek, plok, 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 prek, prek. Nah, kemudian bisa kita contohkan dengan lagu tik tik tik, ada sepeda, sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Nah, kemudian
Kemudian kalau dengan menggunakan kendang, teacher minta maaf sebelumnya karena di rumah tidak mempunyai kendang. Teacher menggunakan keranjang, ini bisa juga dijadikan sebagai alat untuk gendang. Ini juga menghasilkan suara. Nah, kita lihat. Kalau teacher bilang dung, itu berarti pukulannya kuat ataupun keras. Kalau tek, berarti itu pelan. Dung tek, dung tek, dung 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 tek tek tek, dung tek, dung tek, dung. Kita perhatikan, kita nyanyikan dengan lagu tik tik. Ada sepeda. Tik tik tik, ada sepeda. Sepedaku roda, ku dapat dari karena rajin bekerja. Nah, begitu anak-anak teacher. Nanti anak-anak teacher di rumah bisa mempraktekannya dengan lagu Selamat Pagi Matahari ataupun lagu yang lainnya yang sudah teacher ajarkan. Kesempatan kali ini, teacher akan menyampaikan untuk materi matematika, yaitu tentang waktu lama dan sebentar. Nah, seperti yang minggu kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan, yaitu membandingkan pecahan dari kecil maupun dari yang besar atau sebaliknya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang waktu lama dan sebentar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama di buku paket kalian. Silahkan kalian buka buku paket kalian pada halaman 6, ya. Sudah? Nah, pada halaman 6 kalian akan disuruh untuk memberikan tanda lama dan sebentar. Dengan apa? Dengan cara kalian melihat gambar. Nah, pada gambar di sebelah kiri, di situ ada gambar belajar di kelas. Dan sebelah kanannya mencuci tangan. Nah, kalian disuruh apa? Disuruh memberikan tanda keterangan lama atau sebentar dengan lambang L untuk lama, untuk yang sebentar adalah S. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Nah, kita kerjakan sama-sama. Belajar di kelas. Kira-kira lama atau sebentar kalian belajar di kelas? Lama ya? Nah, kalian tinggal checklist untuk lambang L atau lama. Nah, sedangkan mencuci tangan adalah pekerjaan atau kegiatan yang sebentar ya, tidak lama, hanya sebentar saja dibandingkan dengan belajar di kelas. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Nah, kalau bisa dipahami, sekarang kita lanjutkan. Silakan simak kalian masih halaman 6. Memakai sepatu dan upacara bendera. Kira-kira mana yang lebih lama dan mana yang sebentar? Nah, tentunya kalian kalau lihat dari gambar sebelah kiri memakai sepatu, dia adalah lama sebentar. Tentunya sebentar ya. Memakai sepatu lebih sebentar ya dibandingkan dengan melaksanakan upacara bendera. Maka upacara bendera kita kasih jawaban atau kita kasih tanda upacara bendera adalah waktu yang lama dibandingkan dengan memakai sepatu ya. Oke ya. Lalu selanjutnya silakan kalian buka sendiri di halaman 7 ya. Itu membandingkan lama waktu tidur dan lama waktu mencuci tangan dan berenang ya. Tidur dengan waktu siang dan tidur malam itu waktunya lebih lama mana? Kalian silahkan membaca lagi lihat di halaman 7 ya. Begitu juga untuk mencuci tangan dan kolam renang ya, seperti apa yang sudah disampaikan sama teacher dari awal, bahwa kali ini kita sedang mengerjakan atau melakukan pembelajaran mengenai keterangan waktu untuk lama dan sebentar. Anak-anak, kita akan belajar tentang menyusun huruf menjadi kata. Itu bisa dilihat di halaman 11, yaitu ada huruf U, D, A, R, dan A. Maka ketika dia disusun, dia akan menjadi sebuah kata udara. Nah, sekarang coba perhatikan di dalam tabelnya, yaitu yang pertama itu huruf acak, kemudian katanya. Huruf acak coba dilihat, huruf yang dihitamkan atau yang
ditebalkan itu berarti dia berada di awal kata. Misalnya huruf acak I, R, dan A, kemudian huruf A-nya dicetak hitam atau ditebalkan berarti huruf A diletakkan di awal, yaitu dia menjadi kata air. Kemudian yang berikutnya yaitu panel surya, yang ketiga energi, yang keempat tenaga, yang kelima matahari, dan yang keenam adalah angin. Jadi kita lihat huruf acaknya yang huruf yang dihitamkan berarti dia diletakkan di awal. Anak-anak, air menggantikan cairan tubuh yang hilang karena berkeringat. Selain itu, air juga dapat menjadi sumber energi. Energi yang terkandung di dalam aliran air dapat dirubah menjadi energi listrik. Nah, air itu sangat penting bagi kehidupan. Oleh sebab itu, kelestarian air harus terus dijaga, yaitu dengan cara yang pertama adalah kita lihat gambarnya di halaman 12 itu, Nina tidak lupa menutup keran air setelah digunakan. Jadi cara kita untuk menjaga atau melestarikan air itu adalah dengan ketika kita menggunakan air, berarti kita setelah digunakan ditutup kerannya. Kemudian kita lihat gambar yang kedua, Made membuang sampah di tempat sampah dan membuang sampah ke sungai dapat mencemari air. Jadi kalau ada sampah, ada sisa-sisa makanan, jadi kita buang di tempat sampah. Jadi kalau dia dibuang ke selokan atau ke sungai, maka akan menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian gambar berikutnya yaitu menanam pohon dapat meningkatkan cadangan air tanah. Jadi makanya di bukit-bukit atau di gunung itu banyak pohon supaya bisa meningkatkan cadangan air di gunung. Jadi ketika pohon-pohon di gunung atau di gunung atau di bukit sering ditebangi, maka itu akan bisa menyebabkan terjadinya banjir. Jadi untuk menanggulangi itu kita bisa menanam pohon supaya cadangan air di dalam tanahnya itu tidak banjir. Jadi bisa diserap oleh akar tanamannya. Nah, bagaimana anak-anak teacher semua? Bagaimana penjelasan dari teacher-teachernya? Semoga apa yang dijelaskan oleh teachernya mudah difahami dan tidak membosankan. Anak-anak teacher harap video yang dikirimkan oleh teacher-teachernya melalui YouTube harap diperhatikan kembali, dilihat, kemudian bukunya dibaca. Ketika ada yang kurang jelas ataupun yang kurang paham, bisa anak-anak teacher menghubungi teacher wali kelasnya masing-masing. Baik, kurang lebihnya teacher minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.